Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu proyek UAS mata kuliah Sistem dan Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariyah, Eskom MPD. Di sini saya akan mengimplementasikan Sispokol PPDB di SMA Negeri 7 Garut. Sebelum pengimplementasian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafi Alamsyah, kelas PTI 2A, NIM 2083 2005. Pengertian Sispokol PPDB. Sispokol PPDB adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir untuk membantu sekolah-sekolah seluruh Indonesia di dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Migrasi data. Migrasi data merupakan suatu proses pemindahan data dari satu lokasi ke lokasi baru yang memiliki sistem lebih baik dibandingkan dengan lokasi penyimpanan data sebelumnya. Manfaat dari proses migrasi data yaitu dapat menjalankan proses pemindahan database secara terprogram, efisiensi waktu, dan mengurangi human error. Integrasi. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Keuntungan dari integrasi sistem adalah meningkatnya kolaborasi lintas divisi masing-masing. Divisi tidak lagi bekerja sendiri-sendiri atau melakukan pengulangan proses akibat perbedaan subsistem. Pengimplementasian Sispokol PPDB. Sebelum menggunakan Sispokol PPDB, kita harus mendownload terlebih dahulu file zip Sispokol PPDB dan aplikasi XAMPP. Setelah berhasil menginstal aplikasi Sispokol PPDB, kita bisa langsung mengakses di browser. Buka aplikasi XAMPP, kemudian aktifkan Apache dan MySQL agar kita bisa mengakses aplikasi Sispokol PPDB. Buka browser, kemudian ketik localhost /ppdb SMA Negeri 7 Garut, lalu ketik enter. Setelah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan menu beranda dari Sispokol PPDB SMA Negeri 7 Garut. Untuk masuk ke halaman admin, kita harus menambah kata admin pada kolom pencarian di browser tersebut. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita harus memasukkan username dan password, lalu klik kolom lanjut. Ini merupakan tampilan menu beranda dari halaman admin, di mana admin bisa melihat jumlah calon, jumlah diterima, dan visitor. Untuk mengedit atau memasukkan profil sekolah, kita bisa mengklik menu setting. Setelah muncul halaman seperti ini, kita bisa langsung mengisi profil sekolah, kemudian klik simpan. Untuk mengubah slideshow atau halaman depan Sispokol PPDB, kita bisa mengklik menu Company Profil, kemudian pilih slideshow. Kalian bisa mengatur slideshow yang kita inginkan, lalu klik simpan. Ini adalah tampilan hasil dari penambahan slideshow. Untuk melakukan pendaftaran calon peserta didik, kita bisa mengklik menu daftar sekarang. Kemudian isi data diri lalu klik simpan.
Ini adalah tampilan saat berhasil melakukan pendaftaran calon peserta didik. Setelah berhasil melakukan pendaftaran peserta didik, lalu sekarang memverifikasi pendaftar dan mengisi kolom username, password, jumlah bayar, dan tanggal bayar. Kemudian kirim bukti transfer, lalu klik kirim verifikasi. Ini adalah tampilan setelah verifikasi pendaftar berhasil. Ini adalah tampilan di menu login untuk login calon peserta didik, di mana calon peserta didik harus memasukkan username dan password yang sebelumnya telah diberikan oleh sistem. Ini adalah tampilan di menu daya tampung, di mana kita bisa melihat calon pendaftar seperti postdate, NISN, nama, dan sekolah asal. Ini merupakan tampilan di menu hasil seleksi, di mana peserta didik bisa melihat hasil seleksinya masing-masing. Di menu hubungi kami, calon peserta didik bisa melihat informasi mengenai sekolah seperti alamat sekolah dan lain-lain. Kelebihan dari PPDB online yang paling utama adalah memudahkan proses pendaftaran masuk sekolah tanpa harus datang langsung ke sekolah tersebut. Di rumah saja proses pendaftaran masuk sekolah sampai proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi sudah bisa didapatkan. Peserta didik perlu melakukan proses seleksi atau mengerjakan soal seleksi dari rumah dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pastinya. Proses PPDB juga dibilang sangat mudah dan transparan, sehingga akan menghindari terjadinya kecurangan dalam proses seleksi atau adanya pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Bukan hal yang tidak mungkin akan terjadinya kecurangan dalam seleksi PPDB, karena proses PPDB ini terkadang sulit untuk masuk ke dalam sekolah tertentu karena alasan nilai dan lain sebagainya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadi calo dimasukkannya anak tersebut.